Keimanan tertinggi adalah meninggalkan jihad. Mengapa harus dipenggal leher kafir zimi? Rububiyah itu memiliki suatu rahasia, kalau ditampakkan niscaya batallah kenabian. Dan bagi kenabian itu suatu rahasia, kalau tersingkap niscaya batallah ilmu. Dan bagi ilmu itu suatu rahasia, kalau mereka dinampakkan maka batallah hukum-hukum. Al-Imla karya Hujatul Islam Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ketika beliau menjawab para pembantah Ihya Ulumuddin, apabila rahasia tersingkap pada mata ahli tauhid. Untuk seorang yang mengerti akan keimanan, dan dia telah mencapai makam yang paling utama, maka ketika itu segala rahasia alam ini telah tersingkap dan tampak pada kedua matanya. Bahwa yang maujud hanyalah dia, tak ada selainnya. Maka, ketika itulah segala kelembutan Ar-Rahman muncul dalam nafasnya, menyatu dan berjalin. Dia menjadi sirna, fana, lalu segala yang ada saat itu hanyalah dia, dan dia adalah dia. Dan segala yang ada di wujud ini selain dia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jika dia mencintainya, ciptaan, maka dia tidak mencintai, selain dirinya sendiri. Dan ini seluruhnya dilihat dengan mata tauhid yang dinamakan oleh Sufi sebagai fananya jiwa. Maksudnya, fana dari jiwanya, hamba, dan dari selain Allah sehingga dia tidak melihat kecuali Allah. Ihya 4/86. Justru apa yang ada di dunia ini sebenarnya ada dua, yaitu antara Khalik dan makhluk, antara sang pencipta dan yang diciptakan. Tetapi hakikat ia bersumber dari satu, yaitu sang pencipta. Tanpa dia, yang tercipta tidak akan maujud. Apabila manusia itu yang berupa makhluk telah mendalami ilmu tauhid dan dia telah berjaya mencapai fana, maka dia akan menyadari bahwa dirinya dan segala alam ini bersumber dari Allah dan hakikat dirinya juga adalah sebahagian dari Allah. Ketika itulah jiwanya luluh hancur akibat tersingkapnya sebuah rahasia, bahwa Allah telah hadir dalam dirinya, menyatu dan berulit dengan dia. Akhirnya yang tinggal saat itu hanyalah dia. Makhluk telah menyatu dengan Khalik. Saat ini terjadi bila rahasia telah tertampak. Wali-wali Allah mereka tidak melihat di alam ini melainkan Allah. Jadi, la ilaha illallah ilahuwa huwa adalah tauhid orang awam, sedangkan la huwa ilahuwa adalah tauhid al-hawas, ahli sufi. Misikatul Anwar, karya Al-Ghazali. Oleh itu, para wali Allah mengerti bahwa saat itu sebuah rahasia telah ditampakkan pada mereka, maka saat itu juga hilanglah kekhawatiran dalam jiwa mereka, dan bersamaan itu maka lenyaplah hukum-hukum. Kekufuran adalah kebenaran bagi ahli tauhid. Setelah mereka mengetahui bahwa yang maujud dalam dunia hanyalah dia, maka segala yang diciptakan hanyalah sebuah bayangan, zilullah. Segalanya termasuklah gunung, ya termasuklah gunung. Segalanya termasuklah lautan, ya termasuklah lautan. Segalanya termasuklah kaum kufar, ya termasuklah kaum kufar. Maka kekufuran yang mereka bawakan itu hakikat sebuah kebenaran, karena kekufuran tidak akan muncul kalau tidak diizinkan oleh Allah. Malah kekufuran juga adalah sebuah ilham dari Tabaraka wa Ta'ala. Mustahil manusia akan menciptakan kekufuran tanpa restu ilahi. Dan juga tidak akan terbesit dalam minda manusia kalau Allah tidak akan ilhamkan. Harta Allah telah mewujudkan iblis dan setan, yang dia memang ketahui bahwa iblis akan menyesatkan manusia. Lalu dia menciptakan iblis, adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kekufuran. Sedangkan kekafiran dan kebejatan adalah sebuah bayangan dari Allah. Maknanya kekufuran dan kezaliman adalah sebuah restu dari langit. Ketika itu juga seorang yang bertauhid akan melihat bahwa gereja, sinonggang, kuil dan tokong adalah sebuah metafora kepada kewujudan Allah, dan kewujudan rumah ibadah itu tidaklah menghina Allah tetapi adalah sebuah rumah untuk Allah juga. Yang membangunkan rumah sembahan itu adalah manusia, sama ada dia kafir atau beriman. Ternyata bahwa Allah telah merestuinya karena beberapa perkata. Pertama, bahwa segala kejadian alam ini, makhluk, adalah sebuah bayangan dari Allah. Kedua, bahwa manusia itu sama, ada kafir atau beriman, adalah mendapat restu Allah. Ketiganya, bahwa manusia yang berbuat secara majazi padahal yang berbuat secara hakiki adalah Allah. Maka yang mendirikan rumah berhala itu adalah Allah, dan yang menyebarkan kekafiran juga adalah Allah. Inilah yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dan diimani dalam hari bagi tiap-tiap ahli sufi. Manusia tidak berbuat tetapi Allah memaksa mereka. Karena itulah Hujatul Islam, ketuanya para wali, Syekh Al-Kahbar Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa, segala perbuatan hamba adalah pengarahan dari langit, sehinggakan masuk surga juga adalah sebuah keterpaksaan. Manusia tidak bisa memilih untuk berbuat baik atau jahat, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Maka orang-orang yang bertakwa digiring secara paksa ke surga, dan orang-orang yang berdosa digiring secara paksa ke neraka. Tiada yang berkuasa melainkan Al-Wahidul Qahar. Ihya 4/89-90